Selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Angelina Serafina Untu dengan NIM 2511011007 dari Program Studi Bimbingan Konseling kelas BKA semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan terkait ujian akhir semester untuk memenuhi mata kuliah statistika dasar. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas dua jenis analisis statistik, yaitu soal pertama yaitu uji Ci kuadrat 2 kali 3 untuk mengetahui hubungan antara jenis untuk mengetahui tingkat kedisiplinan belajar siswa apa antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar. Dan soal kedua itu ada uji T satu sampel untuk mengetahui apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda secara signifikan dari standar yang telah ditetapkan sekolah. Selanjutnya saya akan memaparkan data langkah perhitungan hasil analisis serta kesimpulan dari masing-masing soal. Baik, langsung saja saya akan memulai pembahasan dari soal nomor satu, yaitu uji Ci kuadrat 2 kali 3. Oke, untuk soal pertama itu soalnya seorang konselor sekolah menduga adanya keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Kedisiplinan ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Lalu susun tabel kontingensi 2 kali 3 berdasarkan data DUMI Anda. Lalu uji apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar pada taraf 0,5, 0,05. Untuk soal ini, saya menggunakan data DUMI sebanyak 70 siswa atau 70 responden. Eh, Data kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin ya, lalu juga berdasarkan tingkat kedisiplinan yang terdiri dari kategori rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, untuk kode variabelnya ini itu satu sama dengan laki-laki, duanya itu sama dengan perempuan. Nah, untuk kategori kedisiplinan belajarnya, satu sama dengan rendah, duanya sama dengan sedang, dan tiganya itu sama dengan tinggi. Biar lebih mudah kita masukkan ke tabel, jadi kita langsung pakai kode variabel saja. Nah, langkah pertama itu kita menentukan atau merumuskan hipotesis dari data yang sudah kita peroleh. Nah, HO itu atau hipotesis nol menyatakan tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar. H1, sedangkan H1 atau hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar pada taraf signifikan 0,05. Oke, next. Setelah kita merumuskan hipotesis, kita langsung menyusun tabel kontingensi frekuensi observasi atau FO. Nah, tabel frekuensi observasi atau FO yang saya peroleh adalah sebagai berikut, atau adik-adik teman-teman bisa lihat di layar ya. Itu untuk siswa laki-lakinya itu kategori rendahnya sebanyak 15,8 siswa.
Terus perempuannya ada 14 siswa dan kategori sedangnya itu ada apa laki-lakinya ada 12, perempuannya ada 11. Lalu untuk kategori kedisiplinan belajar tingginya itu laki-lakinya ada 15 orang atau 15 siswa, sedangkan perempuannya ada 10. Total siswa laki-laki ada 35 orang dan total siswa perempuan adalah 35 orang juga. Sehingga jumlah keseluruhan siswa adalah 70 orang. Lebih jelasnya mungkin bisa lihat di layar. Next. Nah, setelah kita tadi mau apa menentukan atau merumuskannya dalam tabel frekuensi observasi, selanjutnya kita menghitung frekuensi harapan. Nah, untuk rumusnya itu FH sama dengan jumlah baris dikali jumlah kolom dibagi dengan jumlah semua atau N-nya. Nah, untuk sel laki-laki kategori itu kan tadi total barisnya ada 35 orang, total kolomnya ada 25 orang, jumlah keseluruhannya sama dengan 70. Sehingga Eva sama dengan laki-laki dengan kategori rendah 20 22 dikali 35 dibagi 70 sama dengan 11. Lalu Eva laki-laki sedang dengan kategori sedangnya itu 23 dikali 35 dibagi 70 sama dengan 11,500. Ya. Untuk frekuensi harapan laki-laki dengan kategori kedisiplinan tinggi ada 25 orang, yaitu 25 dikali 35 dibagi dengan 70 sama dengan 12,500. Selanjutnya ada frekuensi harapan perempuan dengan kategori kedisiplinan rendah ada 22 siswa dikali dengan jumlah seluruhnya kali 35 dibagi dengan 70 sama dengan 11,000. Nah, sedangkan frekuensi harapan perempuan pada tingkat kedisiplinan rendah itu ada 22. Apa ada sedang itu ada 23 orang, yaitu dikali dengan 35 dibagi dengan 70 sama dengan 11,500. Nah, yang terakhir itu frekuensi harapan perempuan pada tingkat kedisiplinan tinggi ada 25 siswa dikali dengan 35 dibagi dengan 70 sama dengan 12,500. Selanjutnya kita menyusun tabel kontingensi frekuensi. Eh, ini tadi sudah ya. Next. Next. Nah, menghitung kontribusi tiap sel dengan rumus em, FO dikurang FH kuadrat dibagi dengan FH. Nah, dari perhitungan tersebut, dari perhitungan kita yang sebelumnya tadi, itu kita peroleh frekuensi harapannya itu sebagai berikut atau yang ada di layar. Itu laki-laki rendahnya ada 8, eh, laki-laki sedangnya ada 12, lalu adalah terus laki-laki dengan tingkat kedisiplinan tingginya ada 15, perempuan rendahnya ada 14, lalu perempuan sedangnya ada 11, selanjutnya perempuan tinggi itu ada 10. Nah, ini frekuensi harapannya pun eh, yang laki-laki rendah itu ada 11,000, sedangkan yang sedang itu ada 11,500 dan yang tinggi ada 12,500 dan yang perempuan dengan frekuensi kedisiplinan rendah ada pada frekuensi harapan 0,00 dan yang sedangnya itu ada pada 11,500 dan yang tingginya itu ada pada 12,500. Nah, dari
Selanjutnya itu FO, pada tabel FO kurang FA kuadrat. Ini 9 kali 0 itu dapat dari mana gitu. Nah, kan di sini FO dikurang FA, FH dikuadratkan. Nah, laki-laki rendahnya tadi kan ada 8 dikurang dengan 11,00 itu kan sama dengan 9,00. Nah, begitu pun selanjutnya. Laki-lakinya tadi ada 12. 12, yang laki-laki sedangnya ada 12 siswa dibagi dengan frekuensi harapannya itu 11,500. Kita peroleh 250. Nah, begitu segitu lagi seterusnya. Sehingga FO dikurang FA di kuadrat dibagi FA itu kita peroleh itu ada 0,818 untuk laki-laki dengan tingkat kedisiplinan rendahnya. Terus yang sedangnya 0,022 dan yang tingginya itu 0,500 dan perempuan dengan tingkat kedisiplinan rendah 0,818 untuk sedangnya 0,500. Jadi total keseluruhannya itu ada 2,680. Next. Sekarang kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu menjumlahkan seluruh kontribusi untuk mendapatkan X kuadrat itu. Yaitu rumusnya itu X kuadrat sigma F dikali FO dikurang FH dipangkat 2 dibagi dengan FH. Di sini kan X kuadratnya itu ada tadi 0,88, terus 0,22, terus ada 0,500 ditambah dengan 0,818 ditambah 0,22 ditambah 0,500. Dari hasil penjumlahan ini kita peroleh X kuadratnya itu sama dengan 2,680. Mungkin teman-teman bertanya, ini nilainya dari mana nih? 0,8118 ini dari mana? Lihat. Ini dari ini. Dari FO kurang FA di kuadrat dibagi dengan FA. Kita peroleh dari sini. Kita jumlahkan dari hasilnya tadi 2,680. Jadi X kuadrat hitungnya itu sama dengan 2,680. Selanjutnya, eh, kita menentukan derajat bebas. Ya. Nah, rumusnya itu X2 tabel 0,05 atau dp sama dengan X2 tabel 0,05 eh, K dikurang 1 dikali dengan B kurang 1 X sama dengan X2 tabel 0,05 di 2 kurang 1 dikali 3 kurang 1. X2 tabel 0,05 lalu dengan 1 dikali 2 sama dengan X2 tabel 0,05 sama dengan 2 karena 1 kali 2 kan sama dengan 2. Sehingga kita peroleh nilainya itu eh, pada taraf signifikan itu 0,05 itu diperoleh X di derajat bebasnya ada pada 5,991. Oke, next. Nah, sekarang kita menentukan T tabel. Pada taraf signifikan 0,05 dan dp sama dengan 2, diperoleh X2 tabelnya itu sama dengan 5,991. Ya. Lalu kita langsung ke langkah yang ke-8. Nah, itu membandingkan apakah X2 hitung ini sama dengan X2 tabel. Oke. Nah, kita kan sudah ketahui bahwasanya X2 hitung itu sama dengan 2,680. Dan X2 tabelnya itu ada pada 5,991. Karena X2 hitung ini lebih kecil dari X2 tabel, atau dengan angkanya tadi 2,680 lebih kecil dari 5,991, maka HO-nya diterima dan H1-nya ditolak. Oke, next.
Nah, untuk kesimpulan interpretasinya di sini, kita bisa menarik kesimpulannya berdasarkan hasil uji C kuadrat. Tadi kita sudah peroleh nilai X2, X kuadrat hitungnya pada nilai 2,680 dan X kuadrat tabelnya sebesar 5,991. Nah, karena X2 hitung lebih kecil daripada X2 tabel, maka HO diterima dan HO ditolak. Kita juga di sini menginterpretasikan bagaimana di bimbingan konselingnya. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa. Dengan demikian, tingkat kedisiplinan belajar siswa ini tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Ya. Lalu, dalam konteks bimbingan dan konseling, program peningkatan kedisiplinan belajar dapat diberikan kepada semua atau kepada seluruh siswa tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, karena siswa laki-laki maupun perempuan itu memiliki peluang yang sama, peluang yang lebih relatif sama dalam menunjukkan tingkat kedisiplinan belajarnya. Ya, itu ya, Dea. Lanjut kita ke soal yang kedua mungkin ya. Oke. Soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini itu ada uji T satu sampel ya. Nah, di mana konselor menerapkan layanan konseling kelompok dengan kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa sebanyak 25 item dengan 4 skala. Standar capaian itu eh, ditetapkan sekolah itu adalah rata-rata 75%. Konselor ingin menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan berbeda-beda secara signifikan dari standar tersebut. Jadi di sini kami menggunakan 12 skor data Dumi, lalu uji taraf signifikannya itu 0,05 dengan uji dua pihak. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, mungkin untuk diketahui saja, sebelum kita membuat hipotesis ya, terlebih dahulu itu kita tentukan dulu rata-rata nilai dari eh, nilai yang dihipotesiskan atau ya atau mu mu nol. Oke. Jumlah angket sebanyak 25 item, skala nilai tertinggi yaitu 4 serta jumlah sampel itu ada 12. Sehingga nilai idealnya itu sama dengan 25 kali 4 dikali 12 sama dengan 1.200. Rata-rata nilai idealnya itu sama dengan nilai ideal dibagi dengan jumlah sampel. Nah, itu jadi kan nilai idealnya tadi kita sudah ketahui ada 1.200 dan jumlah sampelnya tadi kan ada 12. Maka 1.200 ini dibagi dengan 12 kita peroleh nilai sama dengan 100. Maka 75%-nya dari rata-rata nilai ideal itu sama dengan 0,75 dikali dengan 100 sama dengan 75. Atau mu nolnya itu sama dengan 75%. Oke, selanjutnya kita, nah ini datanya. Langkah pertama adalah mencari, oh apa nih? Oh, pada soal kedua ini saya menggunakan uji T satu sampel ya. Hmm. Dan ini tuh tujuan ini uji ini adalah untuk mau tanya apakah rata-ratanya ini tadi sama skor kepercayaan diri. Lalu langkah pertama adalah mencari rata-rata sampel atau X bar. Saya menjumlahkan seluruh data terlebih dahulu mungkin. 78 ditambah dengan 82 ditambah dengan 75
ditambah 80, ditambah 77, ditambah 79, tambah 81, tambah, pokoknya semuanya ini kita jumlahkan, maka kita peroleh angka di sini, apa jumlahnya itu 953. Selanjutnya, nah, karena tadi kita sudah memperoleh datanya, kita langsung ke langkah yang pertama atau tahap yang pertama, yaitu merumuskan hipotesis. Nah, HO atau Mius, H, HO sama dengan sama dengan 75, artinya rata-rata skor kepercayaan diri siswa ini sama dengan standar sekolah. Atau H1 dibanding eh, tidak sama dengan 75. Artinya, rata-rata skor kepercayaan diri siswa ini berbeda dengan standar sekolah. Sehingga taraf signifikannya kita peroleh itu pada 0,05. Oke, next. Nah, selanjutnya kita menyusun tabel bantu. Oke, menyusun tabel bantu. Langkah pertama adalah mencari rata-rata sampel atau X-barnya dulu terlebih dahulu ya. Itu kan tadi 7 ini sudah kita peroleh 953. Lalu karena jumlah data ada 12 siswa, maka X-barnya tadi itu 953 dibagi 12, hasilnya adalah 74,417. Sekarang kita menghitung rata-rata dari eh sampel dengan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi dengan X. Tadi kita sudah ketahui X barnya, jadi X bar sama dengan 953 dibagi dengan 12. Jadi kita peroleh eh, X barnya itu sama dengan 79,417. Oke, next. Hmm. Jadi artinya rata-rata skor kepercayaan diri siswa ini setelah mengikuti layanan konseling kelompok adalah 79,417. Next. Nah, sekarang kita langsung ke menghitung. Langkah selanjutnya itu menghitung simpangan baku. Sebelum menggunakan rumus, saya terlebih dahulu mencari sigma X kuadrat ya. Oke. Sigma X kuadrat ini diperoleh dengan menguadratkan setiap skor, kemudian menjumlahkannya. Ya, tadi ini. Nih, kita jumlahkan semuanya. Kita kuadratkan. Jadi kan ini 78 dikuadratkan sama dengan 6084. Memang di sini tidak ada tabelnya, mungkin nanti kita buat secara manual saja. Jadi karena di sini saya tidak bisa mengedit, kita langsung saja. Oke, 78 kuadrat itu kan ada 6084. 82 kuadrat itu sama dengan 6724. Lalu 75 kuadrat itu ada 5625 dan seterusnya sampai seluruh data selesai dikuadratkan. Kemudian semua hasil kuadrat tersebut dijumlahkan dan hasilnya adalah 75769. Jadi sigma X sama dengan 953, sigma X kuadratnya sama dengan 75769. Jadi jumlah sampel atau N-nya itu sama dengan 12. Oke. Untuk rumus simpangan bakunya itu ada S sama dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat seluruhnya, kemudian dibagi dengan N dikali dengan N kurang 1. Nah, sama dengan, selanjutnya saya memasukkan angkanya ke dalam rumus ya. Nah, S-nya ini sama dengan akar dari 12 dengan
dikali 75769 dikurangi dengan 953 kuadrat dibagi 12 dikali 11. Hasil perkalian 12 dengan 75769 adalah 90909228. Kemudian 909228 dikurangi 908209 sama dengan 1019. Akar dari 10 lalu 1019 ini dibagi dengan 132 sama dengan 7,720 sama dengan 2778. Nah, jadi simpangan baku atau S ada S-nya adalah 2,778. Yes. Kita sudah mengetahui simpangan bakunya, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita menghitung rata-rata nilai yang dihipotesiskan atau setelah memperoleh rata-rata, sekarang kita menghitung. Nah, jumlah angketnya tadi kan ini mu 0 ya. Jumlah angket sebanyak 25 item. Skala nilai yang tertinggi yaitu ada 4 serta jumlah sampelnya ada 12. Sehingga nilai ideal ini sama dengan 25 dikali 4 dikali 12 sama dengan 1200. Rata-rata nilai ideal sama dengan nilai ideal dibagi dengan jumlah sampel. Ya. Di mana tadi nilai idealnya kita peroleh 1200 dan kita ketahui jumlah sampelnya itu ada 12. Sehingga 1200 dibagi dengan 12 sama dengan 100. Oke. Maka 75% ini dari rata-rata ideal sama dengan 0,75 dikali dengan 100. Maka sama dengan 75 atau mu 0 sama dengan 75. Jadi mu 0-nya ini sama dengan 75. Ya. Lanjut. Oke. Setelah memperoleh rata-rata simpangan baku dan mu 0, saya akan melanjutkan menghitung nilai T hitung. Ya. Nah, diketahui X barnya tadi kan sama dengan 79,4117 dan mu 0-nya sama dengan 75 dan simpangannya sama dengan 2,778 dan N-nya sama dengan 12. Rumus yang digunakan adalah T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan S per akar N. Kemudian saya substitusikan nilai-nilainya ke dalam bentuk angka. Ya. Jadi kan X barnya tadi itu ada yaitu 79,417. Mu nolnya 75, jadi 75 di 79 di 417 dikurang 75 eh, dikurangi menghasilkan 4,117. Nih. Lalu akar dari 12 adalah 3,464. Tuh. Kemudian 2,778 ini dibagi 3,464 menghasilkan 0,802. Nih, 802. Jadi hasilnya adalah 5,507. Jadi nilai T hitungnya adalah 5,507. Oke, next. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita menentukan derajat bebas. Derajat bebas. Langkah berikutnya adalah menentukan derajat bebas ya, atau T tabel. Ini kan derajat B dengan rumus dB dikurang N kurang 1.
N-nya tadi kita ketahui itu ada 12, maka eh, 12 dikurang 1 sama dengan 11, jadi DB-nya sama dengan 11. Oke, next. Hmm. Nah, menentukan T tabel. Dengan rumus T tabel sama dengan N dikurang 1 itu pada sigma. T tabel sama dengan 12 dikurang 1 itu 0,05. T tabel sama dengan 11 di ini 0,05. T tabel sama dengan 2,201. Nah, dari tabel distribusi T pada taraf signifikan signifikan 0,05 dengan uji dua pihak dan derajat bebas 11 diperoleh nilai T tabelnya itu sebesar 2,201. Oke, next. Nah, ini. Kita lihat. T tabel kita peroleh. Kita lanjut ke membandingkan harga mutlak T hitung dengan T tabel. Nah, diketahui T hitungnya tadi kita sudah peroleh yaitu sama dengan 5,507 dan T tabelnya tadi 2,201. Oke. Karena T hitung ini lebih besar dari T tabel dengan angka 50507 lebih besar dari 2,201, maka HO-nya ditolak dan H1-nya diterima. Oke, next. Nah, kita sampai ke penghujung ya. Kesimpulan dan interpretasi dari soal yang kedua. Nah, berdasarkan hasil uji T satu sampel diperoleh T hitungnya itu sama dengan 5,507 dan T tabelnya sama dengan 2,201 karena tadi kan T hitungnya itu lebih besar dari T tabel atau 5,0507 itu lebih besar dari 2,201. Maka HO-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, hal ini tuh, nah kita interpretasikan ke kalau dalam bimbingan dan konseling. Hal ini tuh menunjukkan bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok berbeda secara signifikan dari standar yang ditetapkan. Ditetapkan sekolah. Di sekolah kan tadi sudah ditetapkan itu ada 75%. Ya. Eh, Rata-rata skor kepercayaan diri siswanya adalah X bar sama dengan 79,417. Lebih tinggi daripada standar MIU sama dengan 75. Dengan demikian, layanan konseling kelompok mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa sehingga mampu bahkan mencapai ya melampaui standar yang ditetapkan. Oke. 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 Nah, mungkin di sini sebelum apa ya, saya mau menyampaikan kesimpulan secara umumnya dulu ya. Berdasarkan hasil analisis yang telah eh, dilakukan pada kedua soal tadi yang saya sudah jelaskan, itu dapat disimpulkan bahwa setiap metode statistika itu memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan tujuan penelitian atau permasalahan yang dihadapi. Pada soal pertama tadi yaitu uji C kuadrat 2 kali 3 hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar pada siswa. Nah, hal ini tuh ditunjukkan oleh nilai X2 hitungnya itu yang lebih besar, yang lebih kecil daripada X2 tabel, sehingga hipotesisnya 0 diterima. Sedangkan pada
Soal kedua tadi yaitu uji T, satu sampel. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata skor kepercayaan diri siswa telah mengikuti eh, layanan apa namanya? eh, layanan konseling kelompok berbeda secara signifikan dari standar yang ditetapkan sekolah. Nah, hal ini tuh menunjukkan oleh nilai T hitung yang lebih besar daripada T tabel. Sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Nah, melalui pengerjaan dua soal ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan statistika dalam bidang bimbingan dan konseling, khususnya dalam menguji hubungan antar variabel serta mm, menguji perbedaan rata-rata terhadap suatu standar yang telah ditetapkan. Nah, demikian presentasi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Dasar yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Statistika atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan presentasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Angelina Sirafina Untu dengan NIM 25110111007 mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu dosen. Selamat pagi dan selamat salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih.